Tadi kita melanjutkan ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, kalau Bapak berbicara ini fakta sejarah yang secara umum dicerna baik oleh masyarakat. Tapi perbedaannya sangat mencolok ketika pernyataan Mbak Monik sama Pak Mahfud. Dilanjutkan boleh Pak Mahfud? Iya, jadi begini, kalau kita bicara usia konflik, kalau konflik itu kita mulai dari sejak negara Israel itu dideklarasikan di tanah Palestina yang diokupasi sampai sekarang, itu sudah 73 tahun konflik ini terjadi. Tapi kalau kita tarik lebih maju, misalnya konflik itu muncul sejak negara Palestina itu dideklarasikan tahun 88 di Algier, dan itu pemerintahnya pengasingan sejak itu, maka usia konflik ini 33 tahun, konflik antar negara ya. Nah, kalau kita maju lagi sejak ada kesepakatan Oslo yang kemudian melakukan pembagian wilayah, 3 wilayah tadi, itu terakhir adalah di Oslo pembagiannya, konflik ini sudah 27 tahun. Jadi konflik antara negara Israel yang mengokupasi tanah Palestina dengan negara Palestina yang belum sepenuhnya merdeka ini usianya sudah panjang. Dan kalau kita lihat sampai sekarang fakta yang terjadi adalah wilayah Palestina yang disepakati atau yang merujuk ke resolusi PBB tahun 47 itu semakin sedikit ya. Karena dikolonialisasi baru oleh Israel dengan pemukiman baru yang ilegal dan termasuk juga yang di Gaza. Jadi kalau kita melihat bahwa usia konflik ini sudah panjang dan kelihatannya Amerika dan Eropa juga sudah mulai capek menyelesaikan konflik ini, termasuk PBB juga sulit mengatasi ini, saya kira kita kembali ke akar masalah. Konflik ini muncul ketika tahun 48 berdiri sebuah negara di tanah yang dirampas secara ilegal, yaitu negara Israel. Jadi solusi yang perlu kita pikirkan sekarang ini, opsi yang kami sampaikan adalah mari kita berpikir sekarang solusi baru. Bukan two state solution, tapi solusi yuk kita bubarkan Israel. Itu solusi alternatifnya. Bapak, apakah resolusi PBB itu adalah sebuah ilegal, keputusan ilegal? Resolusi PBB itu peristiwa yang legal, peristiwa politik yang legal. Tetapi ketika tahun 47 resolusi itu dikeluarkan membagi tanah Palestina untuk 2 bangsa, apakah Israel mematuhi resolusi itu? Apakah Israel tetap komitmen dengan pembagian wilayah berdasarkan resolusi PBB tahun 47? Betul. Tidak ada, Pak, Mbak. Israel tidak ada. mendiami. Sekarang wilayah yang diberikan oleh PBB tahun 47 yang sekarang de facto dikuasai oleh Palestina, oleh NPA, National Palestinian Authority, itu tinggal 18%. Nah, ini sebetulnya di dalamnya sudah dikapling-kapling dengan pemukiman ilegal yang baru dan tidak pernah dihentikan sampai sekarang. Artinya apa? Artinya Israel terus melakukan kolonialisasi di atas tanah Palestina dan tidak akan pernah berhenti sampai kemudian bangsa Palestina betul-betul keluar dari wilayah ini. Nah, ini sebetulnya saya merasa bahwa pada tahun 1948 ketika Israel resmi berdiri karena ada pembagian tanah, inilah yang menyebabkan adanya penyangkalan sejarah. Tidak ada pengakuan dari seperti Bapak ini, Bapak-bapak, karena apa? Karena sebetulnya Israel itu resmi dan keberadaannya diakui oleh banyak sekali negara di dunia. Hanya 30 negara yang belum mengakui legalitas Israel. Belum berhubungan diplomatik dengan Israel. Artinya apa? Artinya keberadaannya legal. Gitu. Sejak tahun 1948. Betul. Nah, pertanyaan saya kenapa dianggap mengokupasi? Jelas-jelas tanah itu, Bapak, tahun 135 Masehi diubah namanya dari Yudea menjadi Syria Palestina oleh Kaisar Hadrian, orang Romawi. Orang Romawi saat itu menguasai tanah Yudea. Yudea artinya apa? Yehuda. Yehuda artinya apa? Anaknya Yakub. Yakub itu siapa? Israel. Gitu loh. Wilayah Israel saat ini sama persis dengan wilayah peta kalau Bapak lihat di tahun sebelum Masehi. Sama persis Pak petanya. Keberadaan Mesir, tetangganya siapa? Israel, sama persis. Oke, baik, kita dengarkan argumen dari Pak Mahfud, singkat saja Pak Mahfud. Baik, kalau kita mau bicara soal tanah Palestina dan keberadaan bangsa-bangsa yang ada di atas tanah itu, kita mau bisa tarik mundur terlalu jauh juga bisa.
Tetapi dalam konteks politik internasional, semua kita merujuk kepada keputusan-keputusan kolektif yang sudah pernah dibuat. Ya, Bapak dalam hal tidak ini, setuju dalam dengan hal keputusan ini, PBB Kita loh. kasih kesempatan merujuk dulu kepada kepada Pak Mahfud, resolusi Mbak PBB Monik. tahun 47. Resolusi PBB tahun 47 apa? Tanah Palestina dibagi untuk dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi yang mendirikan negara Israel secara sepihak pada masa itu tahun 48 atas dukungan negara-negara barat dimotori oleh Inggris dan Perancis tentu saja. Lalu kemudian bangsa Palestina yang tahun 88 mendeklarasikan negara Palestina. Kalau tahun 47 kita buka resolusi PBB, pembagian wilayahnya jelas. Sekarang kalau kita buka peta existing, kebetulan saya sudah berapa kali Mbak ke sana. Saya ketemu Presiden Mahmud Abbas, saya juga ke Gaza ketemu Ismail Haniyeh pada waktu itu. Jelas sekali bahwa perampasan tanah yang oleh PBB dimandatkan untuk bangsa Palestina itu terjadi terus-menerus sampai sekarang dan tidak pernah berhenti. Sekarang 400.000 pemukim ilegal Yahudi mendiami tanah-tanah Palestina di atas bangunan-bangunan pemukiman baru. Apakah ini bukan kolonialisasi? Dan PBB secara resmi tahun 74 telah menyatakan status Palestina itu sebagai occupied territory. Oke, tanah yang diduduki oleh siapa? Mbak Monik, Kalau baik itu misalnya- fakta sejarah yang misalnya Itu- kita tarik itu PBB, mundur, itu akan istilah jadi ini sudah panjang dari sekali. PBB. Segmen ini akan habis untuk membahas masalah sejarah di Palestina. Iya. Tapi Pertanyaan Babe sudah Haikal, mulai masuk ke Twitter, Andrew. banyak pertanyaan Babe Haikal. Babe Haikal ingin menanggapi tapi menyambung pertanyaan juga, Be. Ini ada pertanyaan buat Babe Silakan. Haikal. Cuman saya kapan Kita dengarkan pertanyaan dari Twitter dulu, Babe. Sekarang, Be, ini Kita langsung dengarkan mention nama dulu, ke Babe Haikal dari Ilham. Saya ingin bertanya kepada Babe Haikal Hasan, apa benar konflik agama adalah cara efektif yang digunakan kelompok Hamas dan Israel untuk merebut tanah Yerusalem dan sekitarnya, Babe Haikal? Sebelum menjawab itu, kita bangsa Indonesia hari ini menyaksikan satu orang Monik yang mampu seolah-olah mampu mengubah pola pikir semua dunia. 135 negara anggota PBB mengakui keberadaan Palestina dan mengecam Israel. Ini 136 negara loh. 82% populasi dunia ya, bukan satu orang Monik gitu ya. 82 dunia udah mengutuk itu Israel. Dan 48 kali PBB bersidang khusus bahas Israel. Apa ini enggak negara yang biadab dan bandel? Khusus 48 kali sidang, 48 kali resolusi dikeluarkan oleh PBB. Satu, pendudukan wilayah yang dulunya dibagi benar sekarang dicaplok habis-habisan. Mbak, saya dari tahun 2005 udah di sana ya. Catat itu, 2005 saya udah di sana sampai sekarang. Ini karena Covid saya pulang balik lagi. Jadi bukan cuma Mbak Monika yang tahu urusan Palestina gitu ya. Ya, Mbak Monik ya. Pengusiran penduduk yang dilakukan juga udah dikutuk oleh PBB, itu dikeluarkan resolusi. Tembok pemisah dikeluarkan oleh PBB. Pengeboman rumah sakit dikeluarkan oleh PBB. Tidak satu pun bangsa biadab Israel ini mengikuti gitu loh. Terus tiba-tiba ikut PBB yang tahun 47. Terus yang 48, 49 sampai 2021 diabaikan. Jadi tolonglah masyarakat Indonesia jangan dibodohi gitu loh oleh Mbak Monik dengan cuma sekilas cuman wartawan tiba-tiba mampu lebih hebat daripada Netanyahu, nggak ada penyerangan di Masjidil Aqsa. Mbak, sekali lagi saya katakan, saya tinggal lama di sono, ya. Dan kemudian sejak 2016 saya setahun bisa bolak-balik 4 kali 5 kali ke sana, dan setiap tahun rutin saya sholat Idul Adha di sana. Yang Babe temukan di sana? Dan yang saya temukan di sana sebelum sosial media rame, mereka itu pembunuh. Di depan mata kepala kami di Hebron, saya lagi di bis, itu ditembak, nggak ada handphone zaman dulu nggak ada, dan itu kelakuan bangsa Israel yang mesti diketahui oleh dunia. Di sosial media belum ada tahun itu. Kita menyaksikan sendiri di depan mata kepala sendiri, suka-suka kok. Sekarang mereka ngerem, kenapa? Karena udah ada handphone. Gitu aja. Dan ini kita jadi pragmatis di sini. Pragmatis dengan apa yang pernah diutarakan Pak Hendro pada waktu yang lalu. Kemudian sekarang bicaranya Covid, ya alhamdulillah kalau umpamanya udah ada pencerahan. Dan juga narasi yang dilakukan oleh Pak Sulaiman Ponto yang menjadi heboh, pragmatis. Di Indonesia banyak masalah, di Indonesia banyak persoalan, selesaikan masalah kita sendiri. Lah kalau begitu tinggal di hutan gitu loh. Oke, kita langsung dengarkan pernyataan dari Nggak Pak Sulaiman melindungi Ponto. segenap bangsa Silakan, Indonesia, tanggapannya. memajukan kesejahteraan umum, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.
Itu konstitusi. Kita dengarkan dulu Be, siapa tahu berubah malam ini Be. Pak Sulaiman. Kelihatannya sudah berubah beliau. Kan Apakah sudah berubah? udah berubah gitu loh. Kita Saya kira lihat. sama Pak Hendro itu tidak ada bedanya. Jadi pada dasarnya itu. Tapi Nggak begini, berubah. saya sependapat dengan Pak Ikar bilang tadi, kalau memang Israel itu bangsa biadab. Iya benar, tidak salah. Kenapa? Israel dikatakan Mbak Monica tadi, zaman Romawi, dia hancur-hancuran. Dia dihajar habis-habisan sama Heraklius, sampai yang namanya Yudea diganti menjadi Assyria Palestina. Itu kan untuk apa? Dia memang untuk menghina Israel yang dikalahkan oleh Assyria, kemudian muncullah nama Palestina. Lalu dia dihabis-habisin. Terjadilah kan kasus di Bukit Masada. Bagaimana Israel kan dihabisin di situ. Nah, inilah yang membuat orang Israel ini menjadi biadab, menjadi Kalau misalnya kita melihat sejarah kan cukup panjang, tapi bagaimana Bukan. dengan serangan Bukan. terakhir misalnya? Ini gini, Pak Sulaiman. Ini membuat apa? Membuat dia ini sekarang dia lahir kan. Kita melihat dia lahir mengharapkan dia seperti kita. Tapi dia ini ternyata ini apa? Dia dinosaurus purba yang lahir sekarang dengan segala keganasan. Jadi sekarang posisinya balas dendam Pak Sulaiman. Anda menangkapnya seperti itu. Bukan balas dendam, tapi Gini, memang sebentar. karakternya yang terbuat Kita seperti dengarkan dulu Babe, sebentar. Bukan balas dendam, karakter yang terbuat adalah seperti itu. Saya ketemu dengan orang-orang itu. Ketika saya bertugas di Belanda, ketemu dengan atas pertahanan ya kan intelijen. Saya tanya, kenapa kamu begini? 2 kali kami merasakan bagaimana dihancurkan Romawi dengan Masada. Yang kedua, kami disalimin juga sama Jerman. Inilah yang membuat karakter kami seperti ini. Kalau kadal dilempari batu lari, kalau yang namanya dinosaurus dilempari batu ya dia gigit. Tapi perlakuan keji dilampiaskan ke warga Gaza. Iya. Ya itulah yang saya bilang bahwa Israel sekarang ini itu adalah dinosaurus purba yang hadir di modern dengan segala keganasannya itu. Ya, dengan kalimat itu Pak Sulaiman Ponto menyetujui kalimat dari Pak Mahfud untuk ya nggak usah ada kalau begitu Israel Nah. ya karena purba. Sebentar Pak, saya mau menanggapi. Babe sebentar Babe, kita harus iklan dulu Babe. Ada iklan. Kita harus simak berikut ini hanya di catatan demokrasi Babe. Mohon maaf Babe ya. Kita tahan sejenak Babe.